Nah, untuk terkait informasi-informasi apa saja yang harus terdapat pada kontak database, kita masuk kepada bagian kontak database. Nah, yang pertama adalah informasi terkait kategori vendor dan pemeliharaan. Lalu yang kedua adalah evaluasi dan penyusunan kontrak dan vendor baru. Yang ketiga adalah terkait dengan pembangunan vendor baru. Yang keempat adalah manajemen vendor dan kontrak serta performansinya. Dan kelima adalah pembaharuan kontrak dan pemutusannya. Ini semua harus ada pada kontrak database. Nah, berikutnya adalah triggers, input, dan output untuk manajemen vendor. Nah, pada manajemen vendor itu untuk triggersnya terkait dengan kebijakan, strategi, perencanaan bisnis baru atau yang diubah. Lalu juga ada terkait dengan kebutuhan dalam kontrak, hasil review dan revisi dari desain strategis, lalu adanya kebutuhan akan adanya penetapan atau pembaharuan pemutusan kontrak, lalu terkait dengan kategorisasi ulang vendor kontrak. Nah, untuk inputnya sendiri, yaitu ada terkait dengan informasi bisnis, strategi vendor dan kontrak, ada kontrak kesepakatan dan target vendor, lalu ada informasi performansi vendor dan kontrak, informasi IT, keuangan, dan layanan, lalu configuration management system. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu berupa CD, berupa informasi dan laporan vendor dan kontrak, lalu terkait dengan vendor service improvement plans atau SCPS, dan yang terakhir adalah laporan survei vendor. Nah, untuk key roles and responsibility atau peran dan tanggung jawab utama outsourcing dalam organisasi itu pada CSO atau Chief Sourcing Officer. Nah, di mana letaknya pada bagian itu adalah bagian ini. Nah, untuk peran dan tanggung jawabnya sendiri yaitu memperjuangkan strategi dan jabatan sourcing, lalu untuk bekerjasama dengan CIO untuk mengembangkan strategi sourcing, lalu sebagai koordinasi dan rapat umum untuk mencapai tujuan, kemudian sebagai integrator, koordinator, komunikator, leader, dan coach. Dan yang kemudian berinteraksi pada level eksekutif. Nah, berikutnya adalah terkait dengan challenge and risk. Nah, challenge and risk itu adalah bagian dari manajemen vendor. Untuk challenge-nya sendiri yaitu sebagai perubahan terus-menerus pada bisnis dan IT, lalu untuk legacy issue, lalu terkait dengan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh organisasi, bisa juga dengan terikat dalam masa kontrak yang panjang, ketergantungan vendor yang penuh pada organisasi, perselisihan harga, kondisi operasional vendor, dan organisasi yang tidak harmonis, konflik pribadi, masalah komunikasi, dan terakhir hilangnya perspektif bisnis. Nah, untuk risknya sendiri, biasanya itu meliputi terhadap kurangnya komitmen dari pihak bisnis dan senior manajemen dalam organisasi, lalu kurangnya informasi dan strategik bisnis, susunan dan persetujuan kontrak yang buruk, lalu vendor tidak bersikap kooperatif, lalu ketidaksesuaian kebiasaan staf vendor dengan staf organisasi, lalu vendor terlalu mendominasi kontrak dan hubungan kedua belah pihak, lalu persyaratan yang diajukan vendor terlalu berlebihan dan bersifat birokratif, dan yang terakhir yaitu proses keuangan organisasi yang tidak mendukung. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk critical success factor. Nah, untuk critical success factor itu adalah yang pertama bisnis terhindar dari gangguan dan buruknya performansi yang berasal dari vendor. Lalu seperti itu meningkatnya kesesuaian kinerja vendor dengan target dalam kontrak dan berkurangnya jumlah pelanggaran target kontrak. Nah, yang kedua yaitu layanan dan target pendukung sesuai dengan kebutuhan dan target. Bisa dilihat dengan meningkatnya jumlah review layanan dan kontrak yang dilakukan oleh vendor, serta meningkatnya jumlah target vendor dan kontrak yang sesuai dengan target SLA dan SLR. Nah, yang ketiga yaitu dengan keterkaitan ketersediaan layanan yang telah ada tidak terganggu oleh performansi vendor. Bisa berupa pengurangan jumlah pelanggaran layanan yang disebabkan oleh vendor dan berkurangnya ancaman pelanggaran yang berasal dari vendor. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan dan kesadaran yang jelas terhadap persoalan vendor dan kontrak. Dengan bisa dilihat dengan meningkatnya jumlah vendor dan calon manajer vendor dan meningkatnya jumlah kontrak dan calon manajer kontrak.